Di suatu malam yang kelam, hujan mengguyur deras desa terpencil bernama Giriwangi. Petir menyambar dari kejauhan, dan angin menerpa pohon-pohon kelapa hingga daunnya mengayun liar. Di antara suara badai, seorang janda tua bernama Nyai Sarti terbangun oleh sesuatu yang aneh, suara tangisan bayi. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin yang menyusup dari celah dinding bambu rumahnya. Tapi tangisan itu terdengar makin jelas. Nyai Sarti mengambil obor kecil dan berjalan perlahan menuju arah sungai kecil di belakang rumahnya. Meski hujan mengguyur, langkahnya mantap, rasa penasaran dan naluri keibuannya lebih kuat dari rasa takut. Saat sampai di tepi sungai, matanya membelalak. Di antara derasnya arus, mengambang sebuah keranjang anyaman bambu. Di dalamnya, seorang bayi terbungkus kain lusuh, menangis keras meski tubuhnya kuyup dan dingin. Nyai Sarti langsung terjun ke air tanpa pikir panjang. Dengan susah payah ia menarik keranjang itu ke daratan, memeluk bayi itu erat-erat dalam pelukannya. Tak ada surat, tak ada tanda siapa orang tuanya. Hanya seutas benang merah di pergelangan tangan sang bayi. Nyai Sarti menatap langit malam yang penuh awan gelap, lalu menunduk menatap bayi itu. Mulai malam ini, kau anakku. Bayi itu ia beri nama Soma. Nama yang berarti tubuh. Karena anak ini akan menjadi tubuh dan nyawa barunya, pelipur sepinya di masa tua. Meski hidupnya pas-pasan, hanya menggantungkan hidup dari menjual daun kering dan anyaman bambu, Nyai Sarti merawat Soma dengan penuh cinta dan kesabaran. Tahun-tahun pun berlalu. Soma tumbuh menjadi bocah kecil yang cerdas dan kuat. Di usianya yang masih belia, ia sudah terbiasa membawa keranjang ke pasar, memungut ranting kering di hutan, dan memasak air sendiri di tungku tanah liat. Setiap malam, mereka makan berdua di atas tikar pandan yang lusuh, sambil mendengarkan cerita rakyat dari mulut Nyai Sarti. Meski miskin, rumah kecil mereka penuh tawa dan kehangatan. Soma tidak pernah merasa kekurangan. Baginya, Nyai Sarti bukan hanya ibu, tapi juga guru dan satu-satunya keluarga di dunia. Namun tak ada kebahagiaan yang abadi. Pada suatu pagi, Soma bangun dan mendapati ibunya masih terbaring di tikarnya. Ia memanggil, menggoyang bahunya perlahan, namun Nyai Sarti tidak menjawab. Wajahnya tenang, senyumnya masih ada, tapi tubuhnya dingin, terlalu dingin. Soma menangis di samping jasad ibu angkatnya itu, tapi tak ada yang datang menenangkan. Rumah mereka terlalu terpencil. Dengan tangan kecil dan hati yang remuk, Soma menggali tanah di belakang rumah. Ia membuat lubang semampunya. Tak ada upacara. Tak ada doa resmi. Hanya ia, sebatang bambu sebagai nisan, dan seikat bunga liar yang ia petik sendiri dari hutan. Hari itu, Soma kehilangan satu-satunya orang yang pernah mencintainya. Namun dari kesepian itulah, kisahnya benar-benar dimulai. Setelah kepergian Nyai Sarti, Soma hidup sebatang kara di gubuk kecil peninggalan ibu angkatnya. Usianya saat itu baru 10 tahun, namun hidup tidak memberinya waktu untuk bersedih terlalu lama. Ia harus bertahan, dan satu-satunya cara yang ia tahu adalah bekerja. Setiap pagi, Soma berjalan menyusuri hutan dengan sebilah parang kecil peninggalan Nyai Sarti. Ia mengumpulkan ranting kering, menebang batang kecil, dan membawa pulang daun-daunan untuk dijual ke pasar. Tak jarang ia menempuh jarak berkilo-kilometer, hanya untuk menjajakan satu ikat kayu bakar yang dihargai sangat murah. Namun Soma tidak pernah mengeluh. Di saat anak-anak lain bermain di sawah atau belajar di langgar desa, Soma memikul beban di punggungnya dan berjalan melewati panas dan hujan. Ia menjual dagangannya kepada ibu-ibu pasar dan kadang dibayar dengan sayuran sisa. Kadang nasi bungkus, kadang hanya sepotong tempe. Tapi Soma tetap bersyukur. Malam-malamnya diisi dengan kesunyian. Ia makan sendiri, duduk di lantai bambu sambil memandangi lampu minyak yang berkedip. Kadang ia berbicara sendiri, seakan-akan Nyai Sarti masih ada di sampingnya. Dalam kesepian itu, ia belajar menjadi kuat. Rumahnya sederhana, hanya satu ruangan, dengan tikar pandan dan bantal tipis. Dindingnya dari anyaman bambu yang bolong di beberapa bagian. Saat hujan turun, air menetes dari atap daun rumbia yang bocor. Tapi Soma tidak pernah mengeluh. Ia hanya memperbaiki sebisanya dengan tali rotan dan daun baru. Meski hidupnya keras, Soma tumbuh menjadi pemuda yang jujur, pekerja keras, dan disukai banyak orang.
Ia sering membantu warga desa membawa barang dari pasar, menggantikan kerja orang tua yang sakit, atau berbagi kayunya kepada tetangga yang tidak mampu membeli. Namun meskipun baik hati, Soma tetap dianggap sebelah mata oleh para tokoh desa. Ia hanya seorang anak yatim piatu, tinggal di ujung hutan, tanpa nama keluarga, tanpa silsilah yang dianggap penting di desa Giriwangi. Meski begitu, Soma tidak pernah iri. Ia tidak menaruh dendam pada siapapun. Ia percaya bahwa hidup itu seperti pohon, tumbuh perlahan, namun kuat jika akarnya benar. Dan dari kejauhan, ia memperhatikan seseorang. Gadis muda yang selalu tersenyum ramah saat melewati pasar, yang kadang membantu anak-anak kecil menyeberangi jalan, dan yang selalu tampil anggun dengan kebaya sederhana. Namanya Lestari, putri tunggal Pak Kades Wirya, kepala desa Giriwangi yang terkenal kaya dan berpengaruh. Soma tahu, gadis itu seperti bintang di langit, terlalu tinggi untuk digapai. Tapi entah mengapa, hatinya tak bisa berhenti memikirkannya. Ada sesuatu dari cara Lestari tersenyum yang membuat Soma merasa dunia ini tidak sepenuhnya dingin. Diam-diam, ia menabung sedikit demi sedikit. Bukan untuk membeli rumah baru atau pakaian mewah, tapi untuk suatu hari, membawa sesuatu kepada Pak Kades. Bukan kayu, bukan daun, tapi niat baik dan keberanian. Namun dunia tidak pernah memberi kemudahan pada orang yang tidak punya apa-apa. Dan hidup Soma akan berubah, lebih cepat dari yang ia duga. Tahun demi tahun berlalu. Soma tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan sopan. Kulitnya legam terbakar matahari, tubuhnya kekar karena kerja keras di hutan, dan tatapannya selalu tenang. Meski hidupnya masih serba kekurangan, ia selalu membagi rezekinya pada yang lebih membutuhkan. Di pasar desa Giriwangi, wajah Soma sudah dikenal. Orang-orang memanggilnya dengan ramah. Tapi tetap saja, ia hanya dianggap sebagai anak angkat dari seorang janda tua yang sudah meninggal. Tidak punya asal-usul, tidak punya silsilah. Sementara itu, di sisi lain desa, putri kepala desa tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Lestari namanya. Rambutnya panjang terurai, kulitnya kuning langsat, dan senyumnya menenangkan siapa saja yang melihat. Ia dikenal lembut, rajin, dan tak pernah sombong meski ayahnya adalah orang paling berkuasa di desa. Soma sering melihat Lestari dari kejauhan. Kadang saat gadis itu mengantarkan makanan ke langgar, atau saat ia bermain dengan anak-anak kecil di halaman balai desa. Tapi ia tak pernah berani menyapa. Baginya, Lestari adalah bintang, sementara ia hanya debu di bawahnya. Namun rasa itu tumbuh. Diam-diam, Soma menabung dari hasil menjual kayu. Ia membeli sehelai baju batik terbaik yang bisa ia beli. Menenun niat dan keberanian. Hingga suatu pagi, ia berjalan menuju rumah Pak Kades membawa sekeranjang hasil hutan dan seutas tekad. Rumah Pak Kades besar, bergaya joglo, dengan tiang kayu jati tinggi dan ukiran indah di setiap sudut. Di halaman, beberapa tamu duduk mengobrol. Pak Kades Wirya tengah menikmati teh di beranda. Soma berdiri di depan pagar kayu. Ia mengatur napas, lalu memberi salam dengan sopan. Pak Kades, saya datang membawa niat baik. Pak Kades menatap Soma dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan yang lama dan penuh rasa tidak suka. Niat baik apa? Mau menjual kayu? Soma menunduk sopan. Bukan, Pak. Saya ingin melamar putri Bapak, Lestari. Terdengar senyap. Lalu tawa meledak. Pak Kades tertawa terbahak-bahak. Tamunya ikut tertawa. Beberapa orang yang mendengar ikut tertawa. Tapi Soma berdiri kaku, wajahnya tetap tenang meski dadanya gemetar. Kau, penebang kayu, mau jadi menantuku? Hahaha. Hei, kau pikir ini cerita wayang? Anak miskin menikahi putri raja? Pak Kades mendekat dan berkata dengan nada menghina. Kau itu anak siapa? Asal-usulmu saja tidak jelas. Mana mungkin aku serahkan anakku pada pengemis tak bernama? Soma mengepalkan tangan. Tapi ia tidak marah. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, saya hanya ingin membahagiakan Lestari dengan tulus. Itu saja. Tulus tidak bisa beli beras, bentak Pak Kades. Pergi, sebelum kuusir dengan anjing. Soma pun melangkah mundur perlahan, meninggalkan halaman besar itu. Kepalanya tetap tegak.
Ia tak ingin membalas. Tapi di dalam hatinya, sebuah tekad mulai tumbuh. Bahwa suatu hari, ia akan menunjukkan bahwa martabat tidak ditentukan oleh harta, dan bahwa hati manusia bukan untuk dihina. Dari jendela rumah, Lestari mengintip diam-diam. Ia melihat Soma pergi dengan langkah perlahan, membawa kembali keranjang yang tadinya hendak ia berikan sebagai mahar. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Lestari meneteskan air mata. Sementara langit desa Giriwangi mendung, pertanda badai akan segera datang. 2 hari setelah penghinaan itu, Soma belum kembali ke pasar. Ia tidak masuk hutan seperti biasanya. Ia hanya duduk di pinggir sawah, menatap langit yang muram. Sore itu, hujan rintik turun pelan, membasahi tanah dan pikirannya. Tapi di balik diamnya, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tidak marah, tidak dendam, tapi ada suara yang terus berbisik dalam hatinya, harus ada jalan lain. Dan malam itu, ia memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan. Bukan ke tempat biasa ia mencari kayu, tapi ke arah hutan gelinggang, sebuah bagian dari hutan yang oleh orang desa disebut angker. Orang-orang bilang, siapapun yang masuk ke sana tak pernah kembali. Ada yang bilang hutan itu dijaga roh gaib. Ada yang bilang ada siluman di dalamnya. Tapi bagi Soma, mitos bukan alasan untuk mundur. Ia sudah kehilangan segalanya. Tak ada yang bisa ditakutkan lagi. Ia hanya membawa parang kecil, tali rotan, dan sebuah kantong kain berisi sedikit bekal. Langkahnya menembus gelap, melewati semak belukar, menyeberangi sungai kecil, dan masuk ke kawasan yang bahkan binatang pun jarang berkeliaran. Di dalam hutan gelinggang, hawa berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, meski tak ada angin. Kabut tipis menutupi tanah. Pohon-pohon menjulang tinggi, daunnya lebat, membuat cahaya bulan nyaris tak bisa menembus ke bawah. Setiap langkah menimbulkan suara dedaunan kering, dan dari kejauhan, suara burung hantu bersahutan. Tapi Soma tetap berjalan. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk terus maju. Entah karena luka hatinya, entah karena dorongan ingin membuktikan harga dirinya, atau mungkin karena nasib sedang menuntunnya. Beberapa jam kemudian, ia tiba di sebuah tempat yang sangat berbeda. Sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan lebat. Di tengahnya, berdiri batu besar seperti altar, ditumbuhi lumut dan akar-akar tua. Tapi yang membuat Soma terpaku adalah cahaya kuning keemasan yang menyala dari atas batu itu. Cahaya itu tidak seperti api, tidak seperti lentera. Ia bersinar lembut, tapi terasa hidup. Soma mendekat perlahan. Dan saat ia bisa melihat lebih jelas, matanya melebar. Seekor ular raksasa melingkar di atas batu itu. Tubuhnya sebesar pohon kelapa, bersisik hitam kehijauan yang berkilau saat terkena cahaya bulan. Di tengah tubuhnya, ada sebuah mutiara besar, berwarna emas menyala. Mutiara itu seperti bernafas, berdenyut perlahan, memancarkan cahaya yang menenangkan sekaligus menggetarkan. Soma berdiri membatu. Ia tidak pernah melihat makhluk sebesar itu. Ular itu tampak sedang tidur. Kepalanya menunduk, lidahnya sesekali menjulur. Tapi jelas, ia bukan hewan biasa. Ia seperti penjaga sesuatu yang suci. Soma mundur 1 langkah. Tapi kemudian, matanya menatap mutiara itu sekali lagi. Dan pikirannya mulai dipenuhi oleh satu pikiran. Dengan itu, aku bisa ubah hidupku. Aku bisa buktikan siapa aku sebenarnya. Ia tahu apa yang akan ia lakukan salah. Tapi dunia pun tak pernah adil padanya. Ia tidak mencuri dari manusia. Ia hanya mengambil dari nasib. Ia menunggu. Hingga sang ular bergerak perlahan menjauh dari batu, tubuhnya melata ke semak lain untuk mengendap. Mungkin mencari mangsa. Mungkin hanya berputar. Tapi itu memberi Soma celah. Dengan napas teratur, Soma melangkah ke batu itu. Tangannya gemetar saat ia menyentuh mutiara. Dingin, tapi berat dan padat. Saat ia genggam, seketika seluruh tubuhnya terasa hangat. Cahaya dari mutiara itu meredup, seakan masuk ke dalam dirinya. Tanpa menoleh, Soma berlari. Ia tidak tahu kemana, tapi ia berlari secepat mungkin, meninggalkan tempat itu, meninggalkan ular itu, dan meninggalkan suara desis yang mulai terdengar dari balik pepohonan. Malam itu, Soma keluar dari hutan gelinggang dengan sesuatu yang tidak pernah dimiliki siapapun di desanya.
mutiara sakti yang dijaga oleh makhluk gaib. Ia tidak tahu harga apa yang harus ia bayar nanti. Tapi malam itu, nasibnya berubah. Malam setelah Soma mencuri mutiara dari altar batu di tengah hutan gelinggang, ia pulang dengan tubuh lelah tapi hatinya penuh gejolak. Mutiara itu ia bungkus kain tipis dan ia simpan di bawah tikar tempat tidurnya. Rumahnya sunyi, hanya ditemani suara serangga dan gelegar petir dari kejauhan. Ia belum tahu pasti apa benda itu sebenarnya. Tapi sejak ia membawanya pulang, tubuhnya terasa lebih ringan. Tidak lapar, tidak dingin. Bahkan luka kecil di tangannya yang tadinya menganga karena tergores rotan, kini hilang begitu saja. Esok paginya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat ia hendak ke pasar, Soma menemukan tanah kosong di belakang rumahnya berubah menjadi kolam kecil. Tapi airnya bukan air biasa. Air itu berkilau seperti emas cair. Ikan-ikan kecil melompat keluar dengan sisik bercahaya. Tanaman di sekitar kolam itu tumbuh lebih cepat dari biasanya. Pepaya yang kemarin hanya bunga, kini sudah berbuah besar. Daun pisang menjulur panjang dan subur. Soma tertegun. Ia menengok ke dalam gubuknya. Matanya mengarah ke tempat ia menyimpan mutiara itu. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Hari itu juga, ia memikul kayu seperti biasa ke pasar. Tapi sebelum sampai, seorang saudagar besar dari luar desa menghentikannya. Ia membeli semua kayu Soma dengan harga yang jauh lebih tinggi dari normal. Bukan karena kualitas kayunya lebih baik, tapi katanya, aroma kayu itu berbeda, lebih harum, dan bisa dijadikan dupa suci. Soma tidak menawar. Ia hanya mengangguk dan pulang. Besoknya, pembeli datang lagi. Kali ini lebih banyak. Mereka minta dibawakan air dari kolam belakang rumahnya. Ada yang menyebut air itu menyembuhkan. Ada yang bilang bisa menyuburkan tanaman. Beberapa bahkan datang hanya untuk sekadar menyentuh tanah di halaman rumah Soma. Dalam hitungan minggu, nama Soma berubah dari anak yatim piatu tak jelas menjadi pemuda berkah hutan. Orang-orang mulai berdatangan. Mereka membangun rumah di sekitar gubuknya. Ada yang menawarkan kerjasama. Ada yang menawarkan emas, perak, bahkan tanah, hanya untuk bisa mengambil sedikit air dari kolam kecil itu. Lama-lama, Soma membangun rumah baru. Bukan lagi dari bambu, tapi dari kayu jati kuat. Atapnya genteng merah. Di dalamnya ada ranjang, meja makan, dan lampu minyak yang tak pernah padam. Soma berubah. Tapi tidak seperti yang dulu. Ia tetap ramah. Ia tetap membagi kayunya pada warga tua. Ia tetap menolong orang yang kesusahan. Tapi kini, setiap kali ia berjalan ke pasar, orang-orang menunduk menghormatinya. Anak-anak mengikutinya dari belakang. Dan nama Soma mulai disebut-sebut dalam obrolan warung kopi. Dia lebih kaya dari Pak Kades sekarang. Namun Soma tak lupa satu hal. Ia belum melamar Lestari lagi. Bukan karena ia ragu. Tapi karena ia ingin datang bukan hanya membawa cinta, tapi juga kehormatan. Malam itu, Soma berdiri di depan kolam emas kecil di belakang rumahnya. Ia menatap airnya yang bersinar tenang. Angin berembus pelan. Tapi di telinganya, samar-samar, terdengar suara desis. Ia menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Langit malam itu terang. Bintang-bintang seperti menyaksikan perubahan takdir yang perlahan terbuka. Dan dari balik semak belukar jauh di hutan gelinggang, sepasang mata besar terbuka perlahan. Ular penjaga telah sadar. Beberapa bulan setelah Soma membawa pulang mutiara sakti dari hutan gelinggang, hidupnya berubah total. Rumahnya kini rumah terbesar di bagian timur desa Giriwangi. Halamannya luas, dikelilingi pagar bambu yang dirangkai rapi, dengan tanaman bunga berjejer sepanjang jalan masuk. Kolam di belakang rumah semakin dalam, dan airnya masih memancarkan cahaya keemasan setiap malam bulan terang. Pakaian Soma pun berubah. Ia tak lagi mengenakan baju lusuh dan sarung tua. Kini ia memakai batik halus, celana panjang, dan sepatu kulit yang didapat dari saudagar luar desa. Tapi yang paling mencolok bukan pakaiannya, melainkan cara orang memandangnya. Para petani mencium tangannya. Anak-anak berlari menyambutnya. Bahkan kepala dusun dan para perangkat desa kini mendatanginya untuk meminta bantuan pembangunan pos ronda dan pembelian alat gamelan baru. Tapi Soma tidak berubah sikap. Ia tetap bekerja setiap pagi.
Tetap menyapa siapapun yang ia temui. Tetap menyisihkan hartanya untuk membantu janda tua, anak yatim, dan keluarga sakit. Satu hal yang belum ia lakukan hanyalah kembali ke rumah Pak Kades. Dan hari itu, saat matahari mulai condong ke barat, Soma mengenakan pakaian terbaiknya. Ia membawa keranjang rotan besar berisi beras, kain tenun, minyak kelapa, dan sebilah keris pusaka yang ia beli dari seorang empu tua di kota. Ia berjalan ke rumah Pak Kades tanpa pengawal, tanpa keramaian. Tapi langkahnya mantap. Halaman rumah Pak Kades masih sama seperti dulu. Joglo megah itu berdiri dengan tiang kayu besar dan ukiran di langit-langit. Tapi kali ini, warga yang melihat Soma lewat tidak tertawa. Mereka justru berbisik kagum. Di beranda, Pak Kades Wirya duduk menikmati kopi. Wajahnya sudah menua, tapi tetap penuh wibawa. Ia terkejut melihat siapa yang datang. "Soma?" tanyanya, berdiri perlahan. Soma menunduk hormat. "Iya, Pak. Saya datang, membawa niat yang sama seperti dulu." Pak Kades menatapnya lama. Lalu menoleh ke dalam rumah, di mana Lestari berdiri diam, menunduk malu. Ia kini tumbuh menjadi gadis dewasa, anggun dan lembut. Kecantikannya tak pernah berubah. Tapi kali ini, ada harapan di matanya. Soma lalu membuka keranjang dan menunjukkan semua isi seserahan. "Saya datang bukan untuk membeli cinta, Pak. Tapi saya ingin menikahi Lestari dan menjaganya dengan segenap jiwa, harta, dan harga diri saya. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin jadi siapapun yang membuatnya bahagia." Pak Kades menatap Soma dalam diam. Lalu, ia menarik napas panjang dan tersenyum kecil. "Kau lebih dari siapa-siapa sekarang, Soma. Kau sudah menjadi seseorang yang bahkan lebih dihormati dari aku." Ia lalu mengangguk. "Baik, aku terima lamaranmu." Warga yang berkumpul bersorak pelan. Beberapa menepuk pundak Soma. Hari itu, kabar tersebar ke seluruh penjuru desa. Putri Pak Kades akan dinikahi oleh Soma, pemuda sakti dari tepi hutan. Pesta pernikahan pun dipersiapkan. Tamu dari desa tetangga berdatangan. Tenda dibangun. Gamelan dilatih. Warga gotong royong membuat lemang, opor, dan aneka sajian adat. Selama 7 hari 7 malam, pernikahan itu akan menjadi pesta desa terbesar yang pernah terjadi di Giriwangi. Namun di malam sebelum pesta dimulai, saat Soma berdiri di belakang rumah menatap kolam yang bersinar tenang, ia mendengar suara samar dari pepohonan. Desisan panjang, rendah, dan dalam. Seperti napas dari dalam bumi. Soma menoleh. Tapi tak ada apa-apa. Angin malam bertiup pelan. Bulan menggantung sempurna di langit. Namun jauh di hutan gelinggang, air sungai mulai naik perlahan. Daun-daun mulai bergerak meski tak ada angin. Sang penjaga telah terbangun. Hari yang dinanti tiba. Sejak pagi, warga desa Giriwangi sibuk. Di sepanjang jalan utama, janur kuning dan hiasan dari daun kelapa muda tergantung di tiang bambu. Wangi masakan menyebar ke seluruh penjuru. Perempuan-perempuan desa mengenakan kebaya warna-warni. Anak-anak berlarian membawa kipas dan kembang. Gamelan ditabuh sejak subuh, memanggil matahari untuk bersinar cerah hari itu. Pernikahan Soma dan Lestari bukan hanya pernikahan dua insan, melainkan juga perayaan perubahan. Warga melihatnya sebagai pertanda bahwa orang miskin bisa bangkit, bahwa kebaikan bisa menang, dan bahwa cinta bisa menyatukan dua dunia yang selama ini terpisah, antara rakyat kecil dan penguasa. Soma mengenakan beskap coklat tua dengan ikat kepala batik dan keris di punggung. Wajahnya bersinar bahagia. Lestari tampil anggun dalam kebaya putih keemasan dengan sanggul bunga melati. Mereka duduk berdampingan di atas pelaminan bambu berhias bunga segar, dikelilingi oleh senyum dan tepuk tangan. Pesta digelar 7 hari 7 malam, seperti adat lama. Setiap malam diisi dengan pertunjukan wayang, pentas tari topeng, dan tembang Jawa yang dilantunkan oleh sinden desa. Setiap malam pula, rumah Soma dipenuhi oleh tamu dari desa lain, orang kaya, pedagang, bahkan pejabat kecil yang mendengar tentang anak hutan yang jadi kaya berkat berkah alam. Namun, di malam ketujuh, suasana mulai berubah. Langit mendung, meski tidak hujan. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Gamelan masih berbunyi, tapi nadanya seperti bergetar tak stabil.
Beberapa lampu minyak tiba-tiba meredup. Orang-orang merasa merinding, tapi tak tahu kenapa. Malam itu, Soma tertidur di dalam rumah barunya, di samping Lestari yang telah sah menjadi istrinya. Tapi tidurnya gelisah. Napasnya pendek, dahinya berkeringat. Dalam mimpinya, ia kembali ke hutan gelinggang. Ia berdiri di tengah altar batu yang kosong. Mutiara tak ada di sana. Tapi dari balik kabut, muncul suara desis yang makin lama makin keras. Kau mengambil milikku. Tiba-tiba tanah retak. Dari dalamnya, muncul ular raksasa dengan mata membara dan sisik berkilau seperti logam panas. Ular itu melingkar dan mendongak, lalu menatap Soma tepat di wajah. Kau akan mengembalikannya dengan harga yang tak bisa kau bayar. Soma terbangun. Napasnya memburu. Di luar rumah, suara gamelan masih terdengar. Tapi di antara gending itu, ia bisa dengar sesuatu yang bukan berasal dari manusia. Desisan. Panjang. Dalam. Seperti suara sungai yang sedang marah. Ia bangkit, keluar ke halaman. Bulan tertutup awan. Angin bertiup dari arah hutan. Tapi lebih dari itu, air kolam di belakang rumahnya tak lagi bersinar. Cahaya keemasan yang dulu menari-nari di permukaan air, kini hilang. Kolam itu gelap, tenang. Tapi dari dalamnya, muncul riak kecil, lalu getaran halus, seolah sesuatu sedang bergerak dari bawah tanah. Soma terpaku. Ia tahu, mutiara itu sudah tak lagi miliknya. Dan di seberang hutan, jauh dari gemerlap pesta dan tawa para tamu, sungai gelinggang mulai meluap. Air naik perlahan, membawa ranting, lumpur, dan suara yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sang penjaga tidak lupa. Sang penjaga tidak memaafkan. Langit Giriwangi gelap sejak fajar. Pagi itu, tak ada matahari. Angin bertiup aneh, dingin, berat, membawa aroma lumpur dan bebauan lembab dari arah hutan. Burung-burung tidak berkicau. Anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Bahkan ayam-ayam pun tak berkokok. Warga desa mulai resah. Mereka tak tahu apa yang terjadi, tapi semua merasakannya. Suasana tak biasa yang seolah menggantung di udara. Sementara itu, Soma duduk diam di belakang rumah. Ia menatap kolam yang kini suram, permukaannya retak seperti kaca. Cahaya keemasan dari mutiara sudah benar-benar hilang. Airnya menjadi keruh, dan ikan-ikan kecil yang dulu berenang di dalamnya kini mati mengambang. Lestari menghampirinya, memegang tangan Soma. Ada apa sebenarnya, Kang? Mengapa kolam itu berubah? Soma tidak menjawab. Ia tahu, waktu yang ia miliki sudah habis. Apa yang dulu ia ambil dengan diam-diam kini datang menagih. Sore itu, warga desa berkumpul di balai. Langit makin menghitam. Gemuruh terdengar dari jauh, bukan seperti suara guntur, tapi lebih seperti suara tanah bergeser, suara sungai yang mengamuk. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari arah timur. Air naik, sungai meluap. Warga berlarian. Soma dan Lestari ikut ke arah sungai gelinggang. Airnya yang biasanya tenang dan jernih kini berubah kecoklatan, bergerak liar seperti ular. Dalam waktu singkat, air menerobos sawah, menyapu pagar bambu, dan merobohkan pondok-pondok kecil. Tak ada hujan, tapi air terus naik. Dari sungai, dan dari dalam tanah. Soma tahu, itu bukan banjir biasa. Dan benar saja, dari arah hutan, muncul sesosok hitam besar. Tubuhnya memanjang, sisiknya berkilau hijau tua, matanya merah seperti bara. Ia melata perlahan, tapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ular raksasa itu telah keluar dari hutan. Warga menjerit. Anak-anak digendong, orang tua dituntun. Semua berlarian ke tempat tinggi. Tapi air datang lebih cepat. Ular itu tidak hanya datang sebagai hewan. Ia datang sebagai kutukan. Sebagai hukuman atas keserakahan. Ular itu menyapu rumah demi rumah dengan ekornya. Sekali hantam, rumah roboh, pohon tumbang, dan tanah terbelah. Ia menggeliat di tengah desa, membuat jalan retak dan air menyembur dari dalam bumi. Soma berdiri di tengah jalan, menatap makhluk yang dulu ia curangi. Lestari memanggil-manggil dari kejauhan, tapi Soma tidak bergeming. Aku yang mencuri.
Aku yang harus membayar. Ular itu berhenti, menatap Soma. Lidahnya menjulur, mendesis panjang. Lalu, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara pekikan rendah, yang bukan berasal dari dunia manusia. Air meledak dari balik tanah. Desa Giriwangi tenggelam dalam banjir lumpur yang datang bukan dari hujan, tapi dari rahim bumi yang murka. Warga terseret. Rumah hanyut. Teriakan bercampur dengan suara bangunan rubuh dan gemuruh air. Dalam satu malam, desa Giriwangi lenyap dari peta. Dan di tengah kekacauan itu, Soma berdiri dengan pakaian basah, menggenggam mutiara yang kini kembali berkilau, tapi tak bersinar hangat, melainkan menyala merah. Seolah mengisap sisa harapan di dunia. Ia berlari ke arah bukit, membawa Lestari dalam pelukannya. Mereka berhasil menyelamatkan diri. Tapi saat melihat ke bawah dari atas bukit, yang terlihat hanyalah air berlumpur, sisa atap rumah, batang pohon, dan bayangan besar yang berputar perlahan di dalam pusaran air. Ular raksasa itu menutup kisah yang dulu Soma buka dengan tangan sendiri. Pagi itu, tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada suara gamelan. Tidak ada suara manusia. Yang tersisa hanyalah suara air mengalir pelan, seperti sisa napas dari tubuh yang kehabisan tenaga. Dari atas sebuah bukit kecil di pinggir barat desa, Soma dan Lestari berdiri diam. Mata mereka menatap ke bawah, ke arah dataran yang dulu mereka sebut rumah. Giriwangi sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah genangan air coklat, lumpur yang menutup tanah, dan puing-puing rumah yang mengambang. Beberapa potongan bambu, genteng, dan perabotan mengambang perlahan, seperti kenangan yang belum tenggelam sepenuhnya. Pohon kelapa rebah di tanah. Tiang listrik patah. Jalanan tak terlihat lagi. Tak ada suara tangis. Tak ada suara teriakan minta tolong. Semua terlalu hening. Terlalu sunyi. Soma duduk di atas batu besar. Tubuhnya kotor, bajunya sobek, dan wajahnya tak lagi tegas. Ia menggenggam mutiara sakti yang dulu ia curi. Tapi kini, cahayanya padam. Tidak lagi bersinar. Tidak hangat. Tidak berat. Seperti batu biasa yang kehilangan jiwanya. Ia menatap benda itu lama. Lalu menggenggamnya erat, dan menundukkan kepala. Ini salahku. Lestari duduk di sampingnya. Matanya sembab. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tahu suaminya tidak butuh penghiburan. Tidak butuh kata-kata penguatan. Yang ia butuhkan hanyalah keberanian untuk menanggung akibat dari perbuatannya. Soma menangis pelan. Bukan karena kehilangan harta. Tapi karena ia sadar, semua ini dimulai dari satu langkah. Saat ia menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Saat ia mengambil sesuatu yang dijaga, bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan alam. Aku hanya ingin dihargai, aku hanya ingin tidak dihina. Kata-kata itu keluar dari mulutnya seperti bisikan patah. Tapi angin pagi membawa suara itu ke seluruh lembah, seolah bumi pun mendengarnya. Di kejauhan, kabut mulai turun pelan dari arah hutan. Dan samar-samar, dari balik kabut itu, terlihat siluet ular raksasa itu, melingkar di tengah kolam besar yang kini terbentuk di bekas desa. Ia tidak bergerak, hanya diam. Matanya terpejam, seperti kembali tidur setelah menghancurkan yang telah diambil darinya. Soma menatap makhluk itu dari kejauhan. Maafkan aku, kau hanya menjaga apa yang menjadi titipan. Ia berdiri perlahan, lalu menuruni bukit. Tidak untuk melawan. Tidak untuk meminta kembali mutiara, tapi untuk mengubur benda itu di bawah pohon besar. Tempat pertama kali ia dan Nyai Sarti dulu sering duduk menunggu senja. Ia menggali dengan tangan sendiri, meletakkan mutiara itu dalam tanah, lalu menutupnya dengan tenang. Setelah itu, ia tidak menoleh ke belakang. Soma dan Lestari memutuskan pergi, meninggalkan tempat itu, meninggalkan puing-puing, kenangan, dan luka yang terlalu dalam untuk ditinggali. Di tempat yang jauh, di bukit lain yang sunyi, mereka mulai hidup baru. Sebuah gubuk kecil dari kayu dan ilalang. Kebun sederhana. Sepetak tanah untuk bertanam. Air jernih dari mata air pegunungan. Mereka hidup kembali seperti dulu, miskin. Tapi kali ini, mereka tidak mencari kekayaan. Mereka hanya ingin hidup dalam damai, jauh dari pujian, jauh dari keinginan membuktikan diri, dan jauh dari keserakahan manusia.
Beberapa tahun berlalu sejak banjir besar menelan desa Giriwangi. Nama desa itu perlahan menghilang dari peta, dari percakapan, dan dari ingatan banyak orang. Di tempat yang dulu penuh tawa, pasar, sawah, dan gamelan kini hanya ada danau tenang yang luas, berwarna kehijauan, dikelilingi pepohonan liar yang tumbuh tanpa manusia. Tak ada yang berani membangun lagi di sana. Warga dari desa tetangga menyebut tempat itu Danau Penjaga. Konon, di malam-malam tertentu, terlihat bayangan hitam melingkar di tengah danau, diam tanpa bergerak. Para nelayan tak berani mendekat. Mereka tahu, sesuatu masih berjaga di sana. Di seberang gunung, jauh dari danau itu, berdiri sebuah gubuk kecil. Terbuat dari kayu-kayu ringan, beratap rumbia. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk berteduh dari hujan dan menyimpan kehangatan di malam hari. Disitulah Soma dan Lestari hidup sekarang. Mereka menanam singkong, menanam padi di lahan kecil, memelihara ayam dan bebek. Tidak ada listrik, tidak ada tamu, tidak ada emas. Tapi juga, tidak ada kebisingan, tidak ada penghinaan, dan tidak ada kesombongan. Setiap pagi, Soma menyiram kebun. Tubuhnya kini lebih tua, rambutnya mulai memutih, tapi matanya tenang. Ia tak lagi mencari pengakuan. Ia hanya menikmati hari-hari kecil yang damai. Lestari membuat makanan sederhana, menenun tikar, dan menulis catatan kecil tentang bunga dan cuaca. Mereka tidak membicarakan masa lalu. Tidak tentang rumah mewah. Tidak tentang pernikahan besar. Tidak tentang mutiara. Tapi di dalam hati mereka, semua kenangan itu tetap hidup. Sebagai pelajaran. Sebagai luka yang tidak perlu dibuka lagi. Di belakang rumah mereka, ada pohon tua yang rindang. Di bawah pohon itu, Soma menanam sesuatu bertahun-tahun lalu, mutiara yang sudah padam. Di sana tumbuh satu pohon Kamboja putih, mekar tanpa suara, namun harumnya menusuk ke dalam dada. Kadang, saat angin sore bertiup, Soma duduk di bawah pohon itu. Ia memejamkan mata dan mengingat suara Nyai Sarti, suara Lestari kecil tertawa, dan suara desis dari hutan. Semua sudah lewat. Semua sudah tenang. Ia tahu, hidup tak pernah sepenuhnya adil. Tapi hidup selalu memberi kesempatan kedua. Bukan untuk memperbaiki masa lalu, tapi untuk menjadi lebih sederhana. Di ujung kisah ini, tidak ada istana. Tidak ada keajaiban. Hanya seorang pria yang pernah menginginkan dunia, lalu kehilangan segalanya, dan akhirnya menemukan ketenangan di sebuah gubuk kecil bersama perempuan yang ia cintai. Dan di tengah danau yang sunyi, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, terlihat seekor ular raksasa melingkar diam, matanya tertutup. Ia tidak marah lagi, karena penjaga tidak menuntut pujian. Ia hanya menjaga.